Halo guys, jumpa lagi di Bertepati Channel. Oke, kita masuk ke sektor hospital ya guys ya, dimana pada penutupan hari Rabu tanggal 20 Silo ini masih dalam koridor ini ya, pergerakannya dari descending triangle gitu. Jadi hari ini closing di 1960 untuk start RSI nya ini ya, golden ya, dan juga MACD nya daily nya kita lihat ini juga golden ya guys ya. Sedangkan untuk weekly nya kita lihat ini dead ya, dead cross. MACD nya ini RSI nya golden gitu. Jadi kecenderungan sih akan sampai akhir pekan ini sih masih akan ini ya guys ya, masih akan akan cenderung untuk turun ya sampai akhir pekan ini ya guys ya. Jadi turun dalam koridor dari descending triangle ini. Jadi masih ada penurunan ya guys ya dalam sampai akhir pekan ini. Jadi hati-hati karena juga ini begitu menyentuh level upperland dari descending triangle juga nanti akan turun lagi. Jadi sampai akhir pekan sih akan cenderung untuk mengalami penurunan ya untuk saham Silo gitu. Jadi untuk Silo hati-hati aja. Cuman view saya sih untuk untuk sampai 2 pekan ke depan ya, 7 sampai 14 hari bursa ke depan itu akan ada tes level ini ya guys ya, break up dari upperland dari descending triangle ini. Jadi view saya sih dalam 2 pekan ke depan ini akan coba di break up dari saham Silo ini. Jadi misal pun ini akan ada penurunan minor aja ya guys sampai akhir pekan ya guys ya, kalaupun terjadi penurunan jadi terbatas saja. Jadi sampai penurunan sampai di level dari level upperland dari downtrend channel. Jadi kecenderungan untuk naik dalam 2 pekan ke depan cukup besar ya guys ya. Cuman dalam jangka pendek bisa jadi mungkin sampai akhir pekan kemudian akan cenderung untuk ini ya, masih melemah ya. Cuman pelemahannya ini terbatas saja, udah cukup terbatas ya. Jadi level level supportnya ini sangat kuat ya, untuk coba di breakdown kayak susah berat ya untuk beberapa waktu ke depan ya. Jadi ini sangat kuat level supportnya. Jadi begitu nanti misalkan dia candlenya sampai di level support ini, bisa nanti lakukan pembelian ya guys ya. 1840 support kuatnya. Jadi begitu dia mantul, langsung sell. Cuman sebenarnya kalau agak sabar dikit sih, kemudian sih dalam kalau prediksi saya sih dalam 2 pekan ke depan akan coba break up dari descending triangle ini. Jadi kalaupun nanti dia ada sampai mengalami penurunan, itu peluang yang bagus ya untuk collect ya, untuk masuk gitu. Oke, selanjutnya ada Same. Dimana Same ini ya guys ya,
udah breakdown dari uptrend channel ya guys ya, udah breakdown. Terus untuk MACD nya juga ini dead cross ya, status area-nya nih melengkung ya, mulai melengkung ya guys ya. Terus untuk weekly nya kita lihat, ini dead ya, ini juga hampir dead ya. Jadi view saya sih dalam sepekan ke depan kemungkinan sih akan cenderung untuk masih akan turun ya guys ya, untuk saham ya. Jadi kalaupun ada rebound minor aja, jadi nggak akan tembus dari longolan dari uptrend channel ini. Jadi kecenderungannya sih dalam sepekan ke depan akan cenderung untuk turun ya pergerakan sahamnya. Jadi hati-hati aja. Terus ini kita bisa coba tarik ya. Nah ini polanya dalam jangka time frame yang sangat pendek ini bentuk lower high lower low ya guys ya. Jadi akan cenderung turun untuk dalam sepekan ke depan sih prediksi akan cenderung untuk turun ya. Enggak sampai awal pekan depan sih masih akan cenderung turun, sampai Selasa atau Rabu depan sih masih akan cenderung untuk turun untuk saham-saham dalam pola downtrend channel gitu. Jadi masih kurang bagus untuk saham ini, buy on weakness saja ya kalau sell on strength aja ya kalau day trader ya. Jadi masuk ke level lower line dari downtrend channel ini, masuk begitu dia mental sell gitu aja udah. Jadi nggak usah pegang lama-lama ya, karena kecenderungan sih masih akan turun bentuk lower high lower low di downtrend channel. Selanjutnya ada ya hari ini closing di 13.35 naik 0,38%. Terus untuk candlenya ini setelah beberapa saat lalu nih break up, cuman break upnya ini di ini ya guys ya, kita lihat ini di overbought ya. Jadi hati-hati break up cuman overbought, ini kecenderungan sih akan nanti akan turun gitu ya. Nah nanti ini apalagi ini ada volume yang besar ya guys ya, kecenderungan akan turun. Dan juga ini udah mulai masuk lagi ya guys ya, walaupun masih nempel ya di pola descending triangle ini. Jadi masih akan ada kecenderungan untuk tekan dalam beberapa hari ke depan ya. Apalagi MACD nya juga dead cross ya. Selesainya ini oversold cuman masih belum ada pembalikan arah. Sedangkan weekly nya kita lihat ini dead ya. Jadi sih probabilitasnya ini akan turun lagi guys ya untuk beberapa hari ke depan ya, ada sampai akhir pekan atau awal pekan depan ya. Di hari Selasa atau Rabu pekan depan sih sampai Selasa atau Rabu pekan depan saya akan cenderung untuk masih mengalami penurunan ya untuk hilal. Apalagi ini volume ada cukup tinggi ya guys ya. Oke. Selanjutnya Mika ya. Nah Mika ini polanya dalam pola symmetrical triangle ya guys. Pola symmetrical triangle ini dead cross ya untuk MACD nya. Installasinya over sold, sedangkan weekly nya kita lihat ini dead juga berdead ya guys ya. Jadi kalau view saya sih cenderung untuk nanti ini di breakdown ya pola symmetrical triangle nya ya guys. Jadi akan coba di breakdown, jadi trennya kalau saya lihat masih akan cenderung turun untuk
beberapa hari ke depan ya, paling nggak sampai apa namanya, awal pekan depan di hari Selasa atau Rabu pekan depan itu masih akan cenderung untuk mengalami penurunan ya, untuk saham Mika itu. Jadi hati-hati aja guys, ini kayaknya ini akan di breakdown ya pola symmetrical triangle ini ya selanjutnya untuk melanjutkan pola bearishnya ya gitu. Jadi hati-hati, akan ada tekanan sampai awal pekan depan ya kalau saya prediksi itu. Oke, terus untuk Mikanya juga closingan di 2720 ya hari ini. Oke, masih ada tertekan ya untuk saham Mika ya. Ke sektor rumah sakit sebagian besar tertekan ya guys ya untuk view-nya ya dalam prediksi untuk kedepannya ya guys ya. Oke guys, saya rasa itu aja view saya untuk sektor rumah sakit. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.